Terima kasih kepada Bapak Dr. IR Saharso MM yang sudah memberi kesempatan presentasi hari ini dan juga teman-teman semua atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan Warung Miftah Putra Alam. Itu warung yang kita sudah wawancarai dan kita analisis SWOT-nya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Nini Putri. Nama saya Mia Maharani. Nama saya Revali Saputra. Nama saya Nela Azhar. Setelah itu akan dibacakan oleh Yang pertama ada pendahuluan. Warung Miftah Putra Alam merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman dengan konsep warung makan tradisional yang menyajikan berbagai menu khas seperti ayam goreng dan bakar, lele goreng dan bakar, bol goreng dan bakar, aneka sate, usus, ati, ampela, ceker, tahu, tempe, soto, nasi putih, nasi uduk, serta kerupuk, dan didukung oleh pilihan minuman seperti teh dan jeruk dalam kondisi hangat maupun dingin. Keberagaman menu tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat yang menginginkan makanan praktis dengan harga terjangkau. Setelah itu di sini ada menu yang bisa kalian lihat. Terus ada alamatnya, ada di Jalan Pangkalan Jati nomor 1 RT 05 RW 03 Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita ke analisis SWOT-nya. Ini yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu jam operasional buka hingga tengah malam, terus harganya juga kompetitif. Selanjutnya keunggulan citra rasa sambalnya juga khas dari warung itu, terus hubungan yang baik antar penjual dan pembelinya. Selanjutnya kita akan kelemahannya. Kelemahan dari warung ini, pemasaran produknya masih kurang, terutama di sosial media atau digitalnya. Terus tempat makannya kurang menarik secara visual, serta lahan parkirnya yang terbatas. Lalu selanjutnya ada kualitas produk yang disajikan kepada pelanggan juga belum konsisten dan kurangi inovasi dalam pengembangan menu. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari makan pada malam hari, terus jangkauan pasarnya luas, melayani pemesanan daring, 3 kemudahan pembayaran melalui dompet digital dan lokasi strategis. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama adalah persaingannya yang ketat. Lalu yang kedua kenaikan harga bahan baku, yang ketiga perubahan selera konsumen, dan yang terakhir regulasi terkait kebersihan dan kesehatan. Yang selanjutnya ada tabel IFAS. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan yang pertama dalam warung tersebut adalah yang pertama ada jam operasional buka hingga tengah malam dengan bobot 0,10 dengan rating 2 dan total bobot dikali ratingnya sama dengan 0,2. Yang kedua ada harga kompetitif sehingga menarik pelanggan dengan bobot 0,10 dengan rating 1 dan perkaliannya 0,1. Yang ketiga itu ada keunggulan citra rasa sambal yang khas dengan bobot 0,15 dengan rating 4 sehingga perkalian jumlahnya adalah 0,6. Yang keempat adalah hubungan yang baik antara penjual dan pembeli dengan bobot 0,25 serta ratingnya 4 dan perkalian bobot dan ratingnya sebesar 1. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan yang pertama itu ada pemasaran produk yang masih kurang aktif secara digital dengan bobot 0,15 dengan rating 3 dengan bobot dikali rating sama dengan 0,45. Yang kedua itu ada tempat makan yang kurang menarik secara visual serta lahan parkir yang terbatas dengan bobot 0,10 dengan ratingnya 2 serta bobot dikali ratingnya sama dengan 0,2. Yang ketiga itu ada kualitas produk yang disajikan kepada pelanggan belum konsisten dengan bobot 0,05 dengan ratingnya 1 serta bobot dikali ratingnya sama dengan 0,05. Yang keempat itu ada kurangnya inovasi dalam pengembangan menu dengan bobot 0,10 dengan ratingnya 1 serta dengan bobot kali ratingnya sama dengan 0,1. Dari total kekuatan dan kelemahannya itu didapatkan bobotnya totalnya harus 1 serta bobot dikali ratingnya itu jumlah dari kekuatan dan kelemahannya sebesar 2,70. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang dari warung tersebut yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari makanan pada malam hari dengan bobot 0,15 serta ratingnya 3 dan bobot dikali ratingnya sama dengan 0,45. Yang kedua itu ada jangkauan pasar luas melayani layanan pemesanan daring. Bobotnya ada 0,10 serta ratingnya 2 dan bobot dikali ratingnya sama dengan 0,2. Yang ketiga itu ada kemudahan pembayaran melalui dompet digital dengan bobot 0,15, ratingnya 3 serta bobot dikali ratingnya sama dengan 0,45. Dan terakhir itu ada lokasi strategis atau dekat dengan kampus dan kawasan perumahan dengan bobot 0,25 serta ratingnya 4. Jadi total bobot dikali ratingnya sama dengan 1. Yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Jadi ancaman yang pertama itu ada persaingan yang ketat dengan sesama warung pecel lele dengan bobot 0,15 serta ratingnya 3 dan bobot dikali ratingnya sama dengan 0,45.
Yang kedua itu ada kenaikan harga bahan baku dengan bobot 0,05 serta ratingnya 1 dan bobot tinggal di ratingnya sama dengan 0,05. Yang ketiga itu ada perubahan selera konsumen dengan bobot 0,05, ratingnya 1 serta bobot tinggal di ratingnya sama dengan 0,05. Yang terakhir itu ada regulasi terkait kebersihan dan kesehatan dengan bobot 0,10 dengan ratingnya 2 serta bobot tinggal di ratingnya sama dengan 0,2. Adapun total dari peluang dan ancaman itu sebesar 2,85. Setelah itu ada matrik SWOT dan TOWS. Di sini ada yang pertama terletak di S1 dan O1 itu ada mengoptimalkan jam buka malam untuk menjangkau pasar, pekerja malam dan mahasiswa melalui promosi paket malam hari. Setelah itu di sebelahnya ada W1 dan O2. Di situ mengembangkan pemasaran digital melalui konten media sosial, promo online untuk meningkatkan visibilitas usaha. Di bawahnya ada W4 dan 01 menambahkan menu tren untuk menarik segmen konsumen. Di sampingnya ada S3 dan 04 O2 memanfaatkan cita rasa sambal khas sebagai identitas merek di media sosial dan platform online. Di bawahnya ada S4 dan T1 menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk mempertahankan pelanggan dari tekanan pesaing. Di sampingnya ada W3 dan T1 menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP produksi untuk menjaga konsistensi kualitas produk agar mampu bertahan dalam persaingan ketat. Di bawahnya ada W2 dan T3 melakukan perbaikan tempat usaha secara bertahap agar sesuai dengan perubahan selera konsumen dan kenyamanan estetika. Setelah itu ada hasil dari penentuan posisi warung Miftah Putra Alam. Berdasarkan perhitungan EVAS dan IFAS, di atas diperoleh nilai IFAS sebesar 2,70 dan nilai EVAS sebesar 2,85. Hal ini mengartikan bahwa warung Miftah Putra Alam berada di kuadran 5, yaitu posisi growth strategi, artinya usaha memiliki peluang pasar yang baik dan kondisi internal cukup mendukung dikembangkan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ramai Kuswati dari kelompok 1. Pada bagian opportunities atau peluang, melihat lokasi strategis dekat kampus dan rumahan, mengapa tidak ada strategi untuk B2B, catering untuk acara kampus, gathering di rumahan, atau catering tanpa diskon? Oke, terima kasih untuk Ramanya atas pertanyaannya. Jadi, kenapa tidak ada strategi B2B dari kita? Karena B2B itu butuh pendekatan yang berbeda. Karena harus ada paket catering, sistem pemesanannya pun juga harus jelas dan jauh-jauh hari. Butuh banyak persiapan, konsistensi rasanya juga harus sama. Sedangkan dari Miftah ini belum ada konsistensitas rasa yang sama. Terus kapasitas produksi dan tim operasionalnya juga harus rapi. Kalau bisnisnya belum merasa siap di sisi ini, mereka akan cenderung belum bisa pakai strategi B2B meskipun peluangnya besar. Sekian jawaban dari Kak. Apakah cukup? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau perilaku. Izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.